Shalom, terima kasih buat teman-teman semua untuk kesempatan ini. Saya akan memaparkan rangkuman pertemuan 1-3 tentang filsafat yang bisa saya paparkan saat ini. Oleh saya sendiri, Leni Julita Huta Barat, dosen Dr. Joseph Shelta. Ya, filsafat ilmu pendidikan adalah sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua bidang pengetahuan. Sebelum kita masuk kepada pengertian filsafat dan tujuannya, saudara, akan saya tunjukkan gambar berikut ini. Ada sebuah simbol yaitu tanda tanya di kepala manusia. Pernah terbayang atau tidak, saudara-saudara semua, apa jadinya dunia ini jika simbol ini tidak ada, yaitu simbol tanda tanya? Mungkin kemajuan di tengah dunia ini tidak pernah ada, seperti kemajuan zaman, teknologi canggih, gedung-gedung tinggi di perkotaan, dan sebagainya. Dan yang lebih parah lagi, kita mungkin masih terjebak di dalam hutan tanpa kemajuan. Semua hanya dari satu simbol ini, yaitu simbol tanda tanya ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang, yang menghantarkan kita manusia nasibnya begitu berbeda dibanding dengan makhluk hidup lainnya. Di saat kita sibuk dengan ilmu lainnya yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan merasakan dari simbol penting ini. Oleh karena itu, kita akan belajar, berpetualang, dan bertanya dari mana ilmu itu berasal. Ya. Ya, kita akan masuk dalam pengertian filsafat dan tujuan filsafat. Filsafat adalah ilmu cara berpikir, seperti gambar yang kita lihat saat ini. Bayangkan cara berpikir itu adalah semacam roda gir yang bergerak di kepala kita, kepala manusia, yang pasti akan mempengaruhi cara hidup kita. Sebagai contoh, saya mengutip kata-kata inspirasi dari tokoh besar ini. Ya, nanti dari kata-kata inspirasi ini, apakah saya dan saudara merasa tergerak setelah membacanya? Tokoh-tokoh kata-kata inspirasi. Sekali lagi saudara, apakah saya dan saudara merasa tergerak setelah membaca dari kata-kata inspirasi ini? Ada Steve Jobs, agar bisa bekerja dengan hebat, lakukan apa yang kita cintai, yang kita gemari, yang kita senangi. Itulah yang mesti kita lakukan. Ada Mahatma Gandhi, untuk mengubah dunia, terlebih dahulu ubahlah diri kita sendiri. Jadi mulai dari diri kita dulu. Ada Albert Einstein, semakin banyak belajar, justru semakin sadar saya tidak tahu apa-apa. Dan yang terakhir saya beri contoh adalah dari negara kita sendiri, yang dikenal dengan 3 pilar pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Dari 3 pilar pendidikan ini saya simpulkan, Ki Hajar Dewantoro mengatakan dimanapun posisi, pemimpin harus menjadi teladan. Ya, kutipan-kutipan ini adalah hanya contoh cara berpikir yang nyata yang bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir di dalam hidup kita. Umumnya dalam filsafat, kita pelajari cara-cara berpikir ini dari filsuf-filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Seperti yang sudah kita pelajari dari Socrates, ya kan? Plato, Aristoteles, Konfusius, orang-orang ini atau tokoh-tokoh ini yang sudah menyumbangkan ilmunya bagi dunia. Iya. Perjalanan panjang
seorang filsuf telah memberikan dampak pada keilmuan dunia saat ini. Perubahan terhadap sudut pandang, sikap kritis, dan penemuan-penemuan teknologi yang canggih tidak terlepas dari filsuf dan menuangkan ide dan pikirannya. Oleh sebab itu, tadi yang saya sebutkan seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Confucius, mereka-mereka yang sudah menyumbangkan ilmunya bagi dunia. Ya, jadi kita akan masuk kepada sejarah filsafat. Iya, sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban, ya, itu sekitar 600 sampai 400 sebelum Masehi ya, kira-kira seperti itu, nenek moyang kita mencoba menjawab banyak pertanyaan besar. Dari sana banyak cara berpikir yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi barulah di zaman Yunani kuno, ya, di dalam zaman Yunani kuno ini, filsuf hebat kuno seperti Socrates, Plato, Aristoteles lahir. Ya, mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dalam berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lainnya. Lalu di abad pertengahan, sekitar 500 sampai 1200, tahun 1200, filsafat dalam agama mulai banyak berpisah karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar terjadi, saudara-saudara, di sini, ya. Perubahan besar terjadi, dunia masuk di masa tahun 1300 sampai 1600 di mana terjadi pengetahuan yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa depan yang memunculkan terobosan cara berpikir di segala bidang yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sampai sekarang. Jadi, berfilsafat itu tidak ada ruang batasannya, karena kita berpikir sedalam-dalamnya, berpikir seluas-luasnya, dan berpikir setinggi-tingginya. Yang perlu kita dasari adalah keimanan dan kepercayaan sebagai orang Kristen yang berlandaskan Alkitab. Ya, sehingga akhirnya semua ilmu pengetahuan mengakui keberadaan Allah dan memuliakannya. Ya, sekali lagi, inilah yang merupakan tujuan utama dari filsafat Kristen. Ketika kita memiliki keyakinan itu, maka kita akan berpikir mendalam sampai batas kebenaran mutlak yang berasal dari Allah dan berlandaskan Alkitab. Ya, inilah yang merupakan tujuan utama dari filsafat Kristen, mengarahkan manusia untuk tunduk pada pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan pengetahuan yang sesungguhnya. Karena itu hidup di dunia ini mesti dimaknai secara mendalam agar terarah menuju kebahagiaan, yaitu langit baru, bumi baru. Ya, sangat jelas dikatakan pada kitab Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selamat berpikir sedalam-dalamnya, berpikir seluas-luasnya, dan berpikir setinggi-tingginya. Saya mengajak kita semua berpikir sedalam-dalamnya, berpikir seluas-luasnya, dan berpikir setinggi-tingginya. Terima kasih. Demikian dari saya. Silakan untuk menanggapi dari apa yang sudah saya paparkan. God bless.